Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini Bapak akan membahas materi bab 7, kelipatan dan faktor, yaitu hubungan antara kelipatan dan faktor. Pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD, Kurikulum Merdeka volume 1, halaman 119 sampai dengan 121. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan materi. Hubungan antara kelipatan dan faktor. 4. Ayo pikirkan faktor dari 18. 1. Temukan faktor dari 18 dengan menyusun 18 kartu persegi untuk membentuk persegi panjang. Nah, berikutnya kita perhatikan gambar pertama, di mana satu buah persegi disusun memanjang sepanjang 18. Kemudian, dua buah persegi disusun memanjang 9. Kemudian gambar ketiga, 3 buah persegi disusun memanjang 6. Nah, di sini kita diminta menemukan faktor dari 18. Pertama, di mana 1 dikali 18 itu sama dengan 18, 2 dikali 9 sama dengan 18, 3 kali 6 sama dengan 18. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. 2. Apakah 18 merupakan kelipatan dari faktor yang kamu temukan pada bilangan 1? Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. 3 buah persegi disusun memanjang sepanjang 6. 3 dan 6 merupakan faktor dari 18. 18 merupakan kelipatan dari 3 dan 6. Kemudian gambar kedua, 2 buah persegi disusun memanjang sepanjang 9. Maka 2 dan 9 merupakan faktor dari 18. 18 merupakan kelipatan 2 dan 9. Bilangan prima. Beberapa bilangan seperti 2, 3, 5, dan 7 dapat dibagi habis hanya oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Temukan bilangan seperti di antara bilangan-bilangan berikut ini, bagilah dengan 2, 3, 4, dan seterusnya untuk menemukannya. Nah, untuk menentukan bilangan-bilangan berikut ini merupakan bilangan prima, maka kita harus membagi bilangan tersebut dari 2, 3, 4, dan seterusnya. 2. Kita mulai dari angka 2. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, karena 2 ini hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, maka 2 ini adalah bilangan prima. Selanjutnya 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 3. Kemudian 4. 4 dibagi 1, 4. 4 dibagi 2, 2. 4 dibagi 4, 1. 4 bukan bilangan prima. Kemudian 5. 5 dibagi 1, 5. 5 dibagi 5, 1. 5 merupakan bilangan prima karena hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan 5. Nah, kalau ini kita teruskan, maka bilangan-bilangan prima pada bilangan berikut ini adalah 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, dan 41. Inilah bilangan-bilangan prima. Suatu bilangan yang dapat dibagi habis hanya oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri disebut bilangan prima. Satu bukan merupakan bilangan prima. Menggunakan bilangan prima. 5. Ayo nyatakan bilangan bulat berikut sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. 1. Nyatakan 6 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Nah, 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Jadi, 2 bilangan prima, 3 bilangan prima. Jadi, 6 itu hasil perkalian bilangan prima. 2. Nyatakan 30 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. 30 sama dengan 5 dikali 6. Nah, bisa diselesaikan lagi, disederhanakan lagi, supaya perkalian bilangan prima, 5 sudah bilangan prima, jadi 6 ini kita rubah menjadi 3 dikali 2. Jadi 30 itu adalah hasil perkalian bilangan prima, yaitu 5 dikali 3 dikali 2. 3. Tentukan faktor dari 30 menggunakan pernyataan pada bilangan 2. Di mana 30 itu perkaliannya itu adalah 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, dan 5 dikali 6. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 6. Ayo tentukan FVB dari 24 dan 36 menggunakan bilangan prima. 24 sama dengan 4 dikali 6. Nah, bisa diuraikan 4 itu sama aja dengan 2 dikali 2. Sedangkan 6 perkalian bilangan primanya itu adalah 2 dikali 3. Sehingga 24 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Selanjutnya 36 itu sama dengan 6 dikali 6. 6 ini kita rubah menjadi 2 perkalian bilangan prima, yaitu 2 dikali 3. 6, 2 dikali 3, sehingga 36 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, selanjutnya 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3, 36, 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, untuk menentukan FVB, kita lihat perkalian yang sama, yaitu adalah 2, 2, dan 3. Sehingga FVB-nya itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FVB-nya adalah 12. 7. Ayo diskusikan bagaimana cara menentukan KPK dari 24 dan 36 menggunakan bilangan prima. Nah, 24 itu perkalian primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sedangkan 36, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, untuk menentukan KPK dari 24 dan 36, kita lihat perkalian yang sama, 2, 2, 2, dan 2 dan 2. Kita pilih yang paling banyak adalah 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian 3. Yang paling banyak adalah 3 dikali 3. Kita tuliskan 3 kali 3 sama dengan 72. Selanjutnya, cara lain untuk menentukan dan KPK dari 26 dan 36 dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, 24 kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Pohon faktor ini berhenti jika hasilnya sudah bilangan prima.
24 dibagi dengan 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Pohon faktor berhenti jika hasil akhirnya adalah bilangan prima. Maka 24 bisa kita tuliskan perkalian bilangan primanya adalah 2 sebanyak 3 kali, artinya 2 dikali 2 dikali 2, 31 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 3, karena ini ada 3 kali perkalian, sama aja 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 36 kita selesaikan menggunakan pohon faktor. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 2 tidak bisa. Kita lanjut dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. Pohon faktor berhenti jika hasil akhirnya bilangan prima. Maka perkalian bilangan prima dari 36 itu sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 2 kali, 3 2 kali 3 kali 3. Ini bisa kita tuliskan dalam bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita mencari FVB. FVB dari 24 dan 36. Untuk mencari FVB, perkalian yang sama, pangkat yang terkecil. Nah, sekarang kita lihat 2. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3 dengan 3 pangkat 2. Yang terkecil adalah 3 dikali 3. Maka 2 pangkat 2, 4 dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka FVB dari 24 dan 36 sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari KPK. KPK dari 24 dan 36. Untuk mencari KPK, kita lihat perkalian yang sama, pangkat yang terbesar. Nah, kita lihat angka 2, yang terbesar adalah 2 pangkat 3, kita tuliskan. Kemudian 3, yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Sama dengan 8 dikali 9, sama dengan 72. Saringan Eratosthenes. Tentukan bilangan prima yang kurang dari 100 dengan menggunakan prosedur berikut. Pertama, hapus angka 1. Kita hapus angka 1. Kedua, biarkan 2 dan hapus kelipatan dari 2. Kita biarkan angka 2, kita hapus kelipatan 2. Selanjutnya biarkan 3 dan hapus kelipatan dari 3. Kita biarkan angka 3, kita hapus kelipatan 3, berarti 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini kita hapus sampai dengan 99. Seperti ini terus, biarkan bilangan pertama dan hapus kelipatannya. Menggunakan metode ini, bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya akan dibiarkan. Berarti langkah selanjutnya kita biarkan angka 5, kita hapus kelipatan 5. Kelipatan 5 itu adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini kita hapus. Kemudian kelipatan 5 adalah 15 sampai dengan 95. Dengan metode ini, temukan bilangan prima sampai 100. Metode ini dikenalkan oleh Eratosthenes, yaitu seorang matematikawan dari Yunani kuno. Dan namanya berasal dari nama beliau yang disebut sebagai saringan Eratosthenes. Jadi, bilangan prima sampai 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 sampai dengan 97.